Selamat sore rekan-rekan ya. Sekarang sore hari sudah menunjukkan pukul jam 5 sore. Nah rekan-rekan, ini dokter habis olahraga. Jadi dokter mulai mengubah yang tadinya tidak terbiasa olahraga menjadi kebiasaan olahraga. Kemudian dokter juga akan mengubah gaya hidup itu olahraga bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dokter tidak bicara masalah olahraga, tapi dokter bicara mengenai kebiasaan dan gaya hidup. Jadi kemarin tuh dokter dapat pembicaraan dengan rekan dokter yang dia tidak mau atau tidak bisa makan sayuran dan kebiasaan itu sejak kecil. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, mungkin kasus ini bukan saja mengenai rekan dokter, tetapi juga banyak dari kita semua yang sampai sekarang tidak mau makan sayur, tidak bisa makan sayur, atau merasa mual ketika makan sayur. Jadi banyak sekali ya, mungkin anak kita yang masih umur 7, 8, 9 tahun atau yang sudah besar yang sama sekali tidak bisa makan sayur. Berbagai macam alasan ya. Ada yang alasannya karena tidak biasa, ada juga yang alasannya karena sayur itu rasanya pahit. Kemudian ada juga sih persepsi yang mengatakan bahwa sayur itu tidak membuat kenyang seseorang. Mungkin ada benarnya ya. Nah, walaupun orang banyak mendapat manfaat dari sayur, bahkan membaca jurnal-jurnal kesehatan tentang manfaat sayur, tapi banyak juga yang berpikir bahwa manfaat sayur itu bisa diganti dengan buah, sehingga orang lebih memilih makan buah dibandingkan sayuran. Jadi sebenarnya penyebab utama daripada tidak bisa makan sayur itu sebenarnya ada di mind kita, di pikiran kita. Jadi ini menjadi pola kebiasaan kita. Bahkan pola kebiasaan tidak bisa makan sayur ini sudah menjadi gaya hidup. Nah, gaya hidupnya adalah kita makan sehari-hari tanpa sayur pun kita tidak merasa ada yang kurang ya. Nah, kalau kita mau mengubah ini, mau memiliki keinginan agar kita bisa makan sayur, tentu yang diubah pertama adalah belief kita, pola pikir kita, kemudian map ya. Map itu peta pikiran kita tentang sayur. Jadi pertama kali kita harus tahu manfaat sayur, kemudian kandungan vitamin dan mineral pada sayuran, dan kegunaan daripada makanan sayur yang tidak didapat pada buah. Termasuk apakah makan sayur itu bisa menurunkan berat badan kita. Nah, pengetahuan kita tentang sayuran ini bisa mengubah belief kita, bisa mengubah peta pikiran kita tentang sayur. Nah, kalau pikiran kita, belief kita sudah berubah, maka kita bisa makan sayur walaupun awalnya itu dengan terpaksa. Tetapi ketika kita makan sayur terus-menerus awalnya memang terpaksa, biasanya 2 minggu atau 3 minggu, biasanya rata-rata 21 hari, maka ini akan menjadi kebiasaan. Oke, kebiasaan ya, biasanya 3 minggu minimal. Nah, kebiasaan yang diteruskan lagi sampai 3 bulan akan menjadi gaya hidup. Jadi gaya hidup kita itu adalah gaya hidup kalau tidak makan sayur, tidak sempurna makannya. Nah, mengapa mind atau pikiran kita atau gaya hidup kita selama ini condong untuk gaya makan itu tidak memakai sayur? Pertama itu adalah peran daripada figur otoritas. Jadi figur otoritas itu bisa orang tua, bisa guru, bisa
pendeta, bisa ulama, atau bisa paman. Jadi orang yang sangat berpengaruh pada hidup seseorang. Nah, figur otoritas ini bukan cuma perkataannya yang bisa diterima oleh seseorang, tapi kebiasaannya. Jadi kalau orang tua di dalam rumah itu sejak kecil tidak makan sayur, nah kebiasaan ini biasanya bisa menular, bisa diturunkan kepada anak-anaknya. Karena anak-anaknya itu melihat kebiasaan daripada orang tuanya. Jadi rekan-rekan yang mau memiliki anak biasa makan sayur harus dimulai dari orang tuanya. Kemudian makanan-makanan siap saji ini dianggap makanan tren buat anak-anak. Dan biasanya makanan siap saji ini biasanya tidak mengandung sayuran sama sekali. Dan karena makanan ini menjadi tren, dia bisa menjadi gaya hidup, dan inilah akhirnya membuat kebiasaan makan tanpa sayuran. Nah, persepsi bahwa sayuran itu rasanya pahit, ini juga membuat seseorang enggan untuk memulai makan sayur. Karena persepsi sayuran itu adalah sesuatu yang rasanya tidak menyenangkan. Kemudian faktor yang keempat adalah tokoh-tokoh di dalam idola, termasuk di film, di kartun anak-anak, itu tidak ada tokoh-tokoh film kartun itu yang memiliki kebiasaan makan sayur. Kecuali yang mungkin teman-teman yang umurnya sekarang sudah 40 tahun ke atas ya, 40, 45 atau 50 tahun ke atas, itu waktu umur-umur 7 tahun itu ada film semacam Popeye ya. Popeye itu adalah film kartun yang tokohnya itu memiliki kekuatan. Jadi kekuatannya menjadi kekuatan super ketika dia makan sayur bayam. Nah, pada saat film Popeye itu populer banget ya, itu bisa menyihir anak-anak yang menontonnya sehingga anak-anak yang menontonnya itu mengidolakan Popeye. Akibatnya apa? Akibatnya adalah si anak ini akan menjadi suka makan sayur seperti tokoh film kartunnya. Cuma tahun 2020-an ini ya, sampai sekarang ini kita belum pernah menonton film kartun yang isinya itu adalah mengidolakan sayuran sebagai kebiasaan atau gaya hidupnya dalam tokoh film kartun tersebut. Kemudian kebiasaan-kebiasaan makan makanan seperti mie instan, kemudian fried chicken, minuman boba, makanan kekinian biasanya tidak ada sayur, cuma makanan yang manis-manis yang justru membuat anak-anak itu tidak sama sekali terbiasa dengan sayuran. Jadi di sini kuncinya adalah ubah dulu main pikiran kita, peta pikiran kita itu menjadi sesuatu yang membuat seseorang menyukai sayuran. Nah, kalau sudah bisa diubah pikirannya, maka itu harus dijadikan kebiasaan, ya. Kebiasaan yang berlangsung cukup lama itu bisa mengubah gaya hidup seseorang. Jadi di sini gaya hidupnya adalah makan tanpa sayur itu tidak sempurna. Oke, jadi rekan-rekan yang memiliki anak atau rekan-rekan sendiri yang dari kecil tidak suka makan sayur, ubah pertama, yaitu dari pikiran dulu, kemudian menjadi kebiasaan, lalu yang terjadi adalah gaya hidup kita.